Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Nah, dari sanalah saya itu terus bergerak membuat ekoenzim, dan akhirnya kami itu membiasakan langsung melakukan sosialisasi ke rumah-rumah teman, ke rumah-rumah tetangga, bahkan ke komunitas, bahkan ke PKK, bahkan ke desa dan kelompok wanita tani. Selamat datang kepada Blitut Channel yang sudah jauh-jauh datang ke tempat saya sendiri, di mana di sini kami membuat ekoenzim ini tiada lain tujuannya hanya untuk membiasakan diri mengenali sampah yang ada dari sumbernya. Kalau ngomongin sampah dari sumbernya tentu dari rumah kita sendiri. Nah, begitu saya buat ekoenzim ini tepat pada saat pandemi. Waktu itu dikenalkan oleh komunitas ekoenzim Buleleng lewat Pak Peri Tanaya. Saya waktu itu ikut hadir, namun hanya sekedar gitu. Saya berpikir waktu itu, ini hanya buang-buang waktu aja saya diskusi buat ekoenzim. Ternyata saya dikasihkan waktu itu beberapa contoh ekoenzim, nyampe di rumah, saya aplikasikan ke sama gini, panci. Begitu dipakai, rupanya sangat bagus sekali untuk cuci perabotan dalam rumah tangga. Nah, dari situ saya berpikir, oh ini sangat luar biasa gitu. Akhirnya bincang-bincang lagi sama Pak Peritanaya selaku Ketua Komunitas Ekoenzim yang ada di Buleleng. Pak Peri, gimana kita undang kembali ke pihak yang lebih gaungnya lebih besar, yaitu Bapak Joko gitu. Oh, nggak masalah gitu. Akhirnya ketemu lagi waktu itu pelatihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Nah, dari sanalah saya itu terus bergerak membuat ekoenzim, dan akhirnya kami itu membiasakan langsung melakukan sosialisasi ke rumah-rumah teman, ke rumah-rumah tetangga, bahkan ke komunitas, bahkan ke PKK, bahkan ke desa dan kelompok wanita tani. Terkait pengaplikasian ekoenzim ini, terutama dari rumah tangga saya sendiri, istri itu sudah nggak beli deterjen, sabun, sampo, karena kenapa? Saya murni pemakaian itu dari ekoenzim, dari cuci piring, pakaian, ngepel lantai. Bahkan di saat pandemi ini sangat membantu penggunaan listrik. Kenapa saya bilang gitu? AC di rumah saya itu benar-benar off. Karena kenapa? Kami cukup dibantu oleh ekoenzim karena bawaannya itu sangat lembab, udaranya bersih dengan pemakaian humidifier salah satunya, atau membuat ekoenzim terlalu banyak gitu. Sangat mudah sebenarnya ya untuk sosialisasi ini ke desa-desa. Karena kenapa? Masyarakat itu sangat antusias sebenarnya menerima edukasi ini, karena sosialisasi ini saya mengikuti mentor-mentor saya seperti Pak Peri, Pak Joko. Begitu kita sosialisasi, kita berkewajiban memberikan ekoenzim yang sudah kita panen. Harapan saya dan teman-teman yang lain sama. Bagaimana kita itu bijak menyampah, bijak kita mengolah sampah, mengenali sampah. Terus seperti sekarang ini kita kenal terobosan melalui ekoenzim ini, kita mengolah sampah organik atau sisa sayur, sisa buah ini menjadi ekoenzim. Karena tujuannya itu banyak sekali, di samping kita itu membiasakan diri untuk memilah sampah dari sumbernya, dari rumah tangga. Hasil yang sudah kita dapatkan dari begitu panen di
aplikasikannya itu 2002 kami akan melakukan monitoring dan evaluasinya. Bagaimana, ngepek nggak ini tentang pengurangan sampah organiknya. Dengan ekoenzim saya bisa menggunakan untuk mencuci perabotan, kemudian mencuci pakaian. Hasilnya lemak pun hilang, tidak kalah dengan deterjen yang lain. Nah, kita pakai ngepel, lantainya seperti ini, tidak berlemak, ampas dari hasil panen ini. Tadi kita kemarin, wow, hitam, benar-benar hitam, karena manggangnya itu pakai ini bara api, bukan kompor lagi. Jadinya saya komplain kemarin ini. Lumayan sudah bersih seperti ini. Ini semua berkat ekoenzim panci saya jadi bersih seperti ini. Untuk mencuci pakaian kita pakai juga ekoenzim. Jadi ekoenzimnya kita tuang di sini, campur dengan air, baru masukkan pakaian, kita putar. Jadi kita tidak menggunakan deterjen sama sekali. Ekoenzim itu banyak sekali sebenarnya, berjuta-juta manfaat. Seperti saya lakukan di rumah, pemakaian ekoenzim ini bisa diaplikasikan untuk sebagai penjernih udara, pelembab udara, pembersih udara dengan memakai alat ini, humidifier ini. Oke, ini kamar mandi saya, sempit banget. Saya tetap bilang ini rumah saya ini adalah rumah respect, rumah sempit, penuh ekoenzim. Jadi di mana-mana pakai ekoenzim. Seperti sikat gigi udah pakai ekoenzim. Nggak ada pakai deterjen atau sampo yang lain, semuanya ini. Dari urusan kumur, gosok gigi, keramas, sama bahkan badan. Kalau mandi gitu, misalnya tampung aja gitu. Nah, seperti itu. Mau gosok gigi pun demikian, ngeladu aja. Udah, kita pakai mandi. Terus ampas dari ekoenzim itu kita pakai bersihin toilet dan kerak-kerak keramik itu juga hilang. Nah, bisa dilihat dari selokan ini sebenarnya limbah ini dari ekoenzim, bukan deterjen. Jadi gotnya itu sangat-sangat bersih, nyamuk nggak ada. Kalau misalnya pas musim seperti sekarang penghujan, saya langsung tuang aja begini. Sekarang saya menyemprot tanaman menggunakan ekoenzim. Hasilnya bagus, cabenya mau, daun-daunnya masih lebat, jadi nggak rusak. Dadah dulu. Ini Pak Jo-nya. Pak Jo-nya. Ekoenzim Luar biasa. Yeay. Nah, ini ekoenzim ini sebenarnya titipan dari tim penggerak PKK Kabupaten Buleleng ya, yaitu Ibu Wardani Sucidre, istri dari Wakil Bupati. Waktu itu dia memberikan tanda tangannya pada ekoenzim saya. Terus langsung ngasih kata-kata, yaitu simpel sekali. Ada 2 aturan. Yang satu, jangan berhenti. Dan kedua, selalu ingat aturan pertama. Artinya, begitu ngikuti siklus ini, kita nggak pernah berhenti ngomongin atau membuat ekoenzim, terus berkelanjutan. Keren.